Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2226-2230. Di saat yang sama, orang-orang yang dibawa Julian juga mencari korban selamat di dalam mobil. Segera, seorang pria yang diikat dikirim ke Jasper dan Julian. Kenapa kamu menangkapku? Bukankah kamu di sini untuk menyelamatkan orang-orang? Orang yang tertangkap itu masih berdalih, tapi seorang lelaki gagah yang berdiri di belakangnya sama sekali tidak mendengarkannya. Kamu masih ingin berpura-pura? Beritahu kami, apa yang kamu lakukan di sini? Pria yang mengesankan itu meraung keras. Setelah pria yang mengesankan itu selesai berbicara, Julian di sebelahnya menjatuhkan bomnya. Tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Sayalah yang menghubungi tim penyelamat, dan jumlah orang yang dapat mereka selamatkan dalam satu waktu terbatas. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, maka Anda bisa tinggal di sini dan bermalam bersama para serigala. Begitu Julian mengatakan itu, pria yang diikat itu tidak lagi berani berdalih dan segera mengatakan yang sebenarnya. Aku akan memberitahu Anda. Aku akan memberitahumu semuanya. Tolong, jangan tinggalkan aku. Gibby menceritakan semuanya kepada mereka, dan wajah Jasper langsung menjadi gelap saat mendengarnya. Kamu mengikutiku jauh-jauh dari bandara. Bella sangat cepat bertindak. Jasper menghela nafas. Untungnya, dia cukup waspada di jalan dan penyelamatan Julian juga datang tepat waktu. Kalau tidak, dia mungkin telah kehilangan nyawanya. Bagaimana kami bisa yakin bahwa apa yang Anda katakan adalah kebenaran? Julian menekan lagi, dan Gibby jelas marah juga. Aku hanya bertanggung jawab untuk melacak Jasper dan memberitahu Nona Bella lokasinya. Siapa yang mengira bahwa orang yang dihubungi Miss Bella juga akan menolak untuk mengampuni saya? Saya tidak ingin melakukan ini lagi, saya ingin pulang. Melihat dorongan untuk bertahan hidup di wajah Gibby, Jasper secara alami mengungkapkan pemahamannya. Harus kukatakan, orang Bella ini benar-benar kejam. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga itu. Lalu izinkan saya bertanya kepada Anda, apalagi yang Anda ketahui? Tanya Jasper. Aku benar-benar tidak tahu sisanya. Aku hanya antek, kalau tidak, dia akan peduli dengan hidupku. Gibby terus memohon belas kasihan, dan Jasper mengira dia mengatakan yang sebenarnya. Untuk berjaga-jaga, Julian meminta Gibby mengeluarkan ponselnya dan menghancurkannya di depannya. Kami bisa menyelamatkan nyawamu, tapi terserah padamu bagaimana cara kembali ke Najaf, kata Julian acuh tak acuh. Julian tidak menyukai pria yang hampir membahayakan nyawa Jasper. Kebetulan konvoi penyelamat datang, tapi masih belum ada polisi. Jasper masuk ke mobil dan pergi dengan konvoi, meninggalkan Gibby yang kebingungan. Setelah masuk ke dalam mobil, Jasper melihat ke samping, dan ada dua wajah asing. Siapa mereka? Tanya Jasper. Mereka adalah perampok yang kami temukan di mobil lain. Mereka mungkin pingsan dalam kecelakaan mobil. Saya membawa mereka karena ada kursi kosong di mobil. Jika kita membangunkan mereka, mungkin kita bisa mengorek beberapa informasi dari mereka. Jelas Julian sudah terbiasa berurusan dengan orang-orang ini, jadi dia cukup berpengalaman. Jasper dan yang lainnya akhirnya tiba di kota 1 jam kemudian. Meskipun tingkat ekonomi di sini tampaknya paling banyak setara dengan sebuah kabupaten kecil di Summerland, itu sudah cukup untuk Jasper. Dia tidak ingin memikirkan apapun sekarang, dia hanya ingin makan enak dan tidur. Julian membawa Jasper ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan. Untungnya, dokter mengatakan kepadanya bahwa Jasper baik-baik saja, tetapi dia mengalami trauma saat kecelakaan mobil sehingga dia perlu lebih banyak istirahat. Jasper, kamu harus istirahat. Aku di sini. Kami akan pergi ketika Anda sudah cukup istirahat. Jasper mengangguk dan kembali ke kamar setelah makan. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur kali ini, tetapi ketika dia bangun, hari masih siang. Kau sudah bangun, Jasper. Ini hari kedua sekarang, kata Julian dari samping. Jasper mengangguk, sepertinya dia memang kelelahan. Setelah makan sederhana, Jasper dan Julian datang ke rumah sakit dan melihat kedua perampok itu terbaring di ranjang rumah sakit. Di luar bangsal, banyak polisi lokal Cory berdiri di sekitar. Setelah mengetahui lebih banyak tentangnya, Jasper menemukan bahwa orang-orang ini hanyalah sebuah tim kecil. Mereka diperintahkan untuk menghentikan bus dan membunuh semua orang di dalamnya. Jasper tahu bahwa alasan Bella memberi perintah ini adalah karena dia ada di dalam bus. Namun, Jasper menyesali bagaimana Bella lebih suka membunuh 1000 secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi. Selain itu, mereka memiliki tim lain yang berniat membakar ladang minyak kecil. Setelah mereka menghentikan bus dan menyelesaikan tugasnya, mereka akan bersatu kembali dengan tim utama mereka. Semua orang di dunia tahu bahwa Cory memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia. Tidak ada tempat, kecuali wilayah Saat di barat, yang memiliki lebih banyak minyak. Namun, distribusi minyak di Cory di sini tidak sama dengan di wilayah Saat.
minyak di wilayah saat didistribusikan di wilayah yang luas, tetapi distribusi minyak di kori ini tersebar di semua tempat. Selain ladang minyak besar tertentu, ladang minyak di kori pada dasarnya dikuasai oleh taipan minyak lokal. Ladang minyak kecil yang tersebar itu terletak di daerah terpencil, dan para taipan itu tidak tertarik padanya, sehingga ladang minyak itu menjadi sasaran persaingan penduduk setempat. Setiap orang akan memanfaatkan sumber daya lokal sebaik-baiknya. Tempat ini kaya akan sumber daya minyak, dan wajar jika akan ada konflik langsung dan tidak langsung atas hal ini. Apa selanjutnya, Jasper? Tanya Julian. Yang paling ingin dilakukan Jasper adalah bertemu Baltimore dari keluarga Kurt. Namun, untuk amannya, Jasper memilih untuk menerima hal terbaik berikutnya. Lupakan saja, aku akan menelepon Paman Rowan dulu. Sebelum Jasper pergi, Rowan memberinya informasi kontak pamannya. Tapi, ketika Jasper mengeluarkan ponselnya, dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa dia tidak memiliki sinyal. Bagaimana saya melupakan hal yang begitu penting? Jasper, ini untukmu. Ketika Jasper melihat ponsel yang diserahkan Julian, dia mengambilnya dan menggunakannya tanpa ragu. Telepon segera tersambung dan Jasper mendengar suara pria parubaya. Halo, siapa ini? Ten Jefferson, halo. Nama saya Jasper Lane dan saya di Najaf, Kori sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda bebas sekarang. Jasper sangat sopan. Paman Rowan bernama Saul Jefferson, seorang pengusaha terkenal di daerah setempat. Jasper, bocah Rowan itu sudah berkali-kali menyebutmu padaku. Dia selalu sangat berterima kasih kepada Anda karena telah mengembangkan dan mempromosikannya. Jadi, saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik kali ini Anda datang ke Kori. Dari situ, tidak sulit untuk melihat bahwa Saul juga orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan orang lain. Ngomong-ngomong, ada beberapa konflik di sekitar Basra baru-baru ini. Apakah Anda memiliki cara untuk sampai ke sini dari Najaf? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menjemput Anda? Saulus juga tampak sangat antusias. Jasper tersenyum dan berkata, tidak perlu, Tuan Jefferson, saya bisa pergi ke sana sendiri. Baiklah, aku akan menunggumu di Basra. Setelah menutup telepon, Jasper berkata kepada Julian, sepertinya Paman Rowan cukup bisa diandalkan. Saya akan tahu apakah dia orang yang dapat dipercaya jika saya melihatnya secara langsung. Julian tidak berbicara. Dia hanya menjalankan perintah Jasper dan tidak punya pikiran lain. Masuk ke mobil, Jasper. Jasper naik kendaraan off-road, dan Julian memulai perjalanan panjang dengan konvoi kecilnya. Seluruh perjalanan dari Najaf ke Basra lebih dari 200 km, dan biasanya memakan waktu sekitar 3 jam. Ngomong-ngomong, dari mana orang-orang ini berasal? Menilai dari warna kulit mereka, kurasa mereka bukan dari Summerland. Tanya Jasper. Julian tahu apa yang dipikirkan Jasper, dan dia mulai memperkenalkan mereka satu persatu. Jasper, kamu tidak perlu khawatir. Meskipun orang-orang ini bukan dari Summerland, mereka dapat dianggap sebagai sekelompok tentara bayaran yang memenuhi syarat yang telah lulus penilaian saya. Dibandingkan dengan mereka berada di Kori sepanjang tahun dan mereka sering melawan teroris, jadi mereka lebih berpengalaman. Jasper mengangguk sambil berpikir, dan Julian merendahkan suaranya dan berbisik di telinganya. Jasper, Tuan McNeil menelepon saya. Itu mungkin berarti dia memiliki pengaturannya sendiri. Saya akan bertanggung jawab atas perlindungan Anda di siang hari, tetapi pada saat-saat kritis, orang-orang mereka akan mengambil tindakan. Mungkin itu akan menjadi sedotan penyelamat bagi Anda dan saya pada saat-saat kritis. Setelah mendengar ini, Jasper secara alami mengerti. Benar saja, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Dia merasa lebih nyaman dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, karena kamu telah beradaptasi dengan begitu cepat, mengapa kamu tidak menemukan kecantikan yang eksotis? Jasper sengaja mengangkat alisnya. Julian menggaruk kepalanya dan berkata, Jasper, jangan main-main denganku. Saya tertarik dengan hal-hal itu, tetapi masih ada seseorang di rumah yang menunggu saya untuk kembali. Jasper tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Julian. Saat keduanya mengobrol, tim semakin dekat dan dekat dengan Basra. Asteris di sisi lain, Bella sudah tiba di Basra dengan pesawat militer. Dia dikelilingi oleh tentara bersenjata lengkap saat ini, dan ada peta militer besar di depannya. Lapangan terbang di Basra ditandai di atasnya. Jelas, kerusuhan bandara yang didengar Jasper saat berencana terbang langsung ke Basra domestik memang sengaja diatur oleh Bella. Kekejamannya persis seperti yang diharapkan Julian. Bella ingin menyingkirkan Jasper dengan cara apapun. Rencana awal Bella adalah mencegah Jasper menggunakan jalan utama dan mengantarnya ke jalan kecil. Selama Jasper menyimpang dari arah yang ditetapkan, Bella bisa melakukan apapun yang diinginkannya di sepanjang jalan. Namun, 7 atau 8 jam telah berlalu sejak orang yang dia atur berangkat. Bella belum mendapatkan pembaruan apapun, jadi jelas, sesuatu telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Di mana orang-orang yang menerima misi tadi?
Maaf, Nona Bella, saya akan mengatur seseorang untuk segera menghubungi mereka. Orang-orang di tempat kejadian ini secara alami menghormati dan membenci Bella. Mereka kagum dengan status superior Bella. Ketika Bella ada di sini, bahkan jenderal senior mereka harus merendahkan diri untuknya. Namun, mereka secara alami tidak mau mendengarkan perintah Bella, orang luar. Misalnya, rencana mencegat Jasper di tengah jalan untuk membunuhnya. Semua ini direncanakan oleh Bella sendiri, dan dia menolak orang-orang di sekitarnya ketika mereka menyarankan agar mereka menyelidiki lebih lanjut terlebih dahulu. Bella merasa jika mereka menyelidiki lebih dulu, dia akan melewatkan kesempatan itu, jadi sebaiknya dia mengambil tindakan saja. Sekarang orang-orang yang menjalankan misi ini telah menghilang, yang berpengalaman tahu bahwa mereka semua mungkin sudah mati. Benar saja, Bella menerima notifikasi 1 jam kemudian. Apa? Aku mengatur 20 orang untuk berpartisipasi, tapi mereka tetap tidak bisa membunuh Jasper. Apakah Anda memegang pistol atau tongkat api? Benar-benar sekelompok idiot. Saat ini, terdengar suara langkah kaki cepat di luar. Seorang pria dengan jaket kulit coklat dan kacamata hitam masuk. Begitu dia masuk, dia tersenyum dan berkata, "Ada apa? Siapa yang menyinggung Nona Bella tercinta?" Bella menoleh ketika dia mendengar ini dan menatap pria itu dengan mata kesal. "Yves, kamu masih berani mengatakan itu? Saya memilih untuk bekerja sama dengan Anda pada awalnya karena ketenaran tentara bayaran Serigala Langit. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya datang ke sini, saya menemukan bahwa Anda hanyalah sekelompok orang tidak berguna yang tidak berguna setelah pemeriksaan lapangan. Saya ingin memberitahu keluarga Rothschild untuk menangguhkan kerja sama kami dengan Anda." Mendengar ini, Yves Louis menjadi gelisah. Kenyataannya, sebagai wakil pemimpin Skywolves Mercenaries, dia sudah lama tidak sabar dengan Bella. Meskipun wanita yang menyebalkan ini baru sehari di sini, dia adalah putri tertua keluarga Rothschild. Sikap Bella sebagai wanita bangsawan selalu membuat orang merasa lebih rendah darinya. Itu adalah kesempatan langka bagi tentara bayaran Serigala Langit untuk bekerja sama dengan pasukan top dunia. Ketua tim mengatakan bahwa Bella yang datang adalah sapi perah. Dia juga mengatakan bahwa dia bisa hidup tanpa siapapun di Skywolves Mercenaries, tapi tidak tanpa Bella. Yves mengingat kata-kata ini, jadi dia segera berdiri. "Tenang, Nona Bella. Aku bisa mengerti keinginanmu untuk balas dendam, tapi situasi di sini di Kori sangat rumit. Dan menurut intelijen yang kami kumpulkan, jelas ada orang di sekitar Jasper yang melindunginya. Selama kita membuat rencana yang bagus untuk operasi selanjutnya dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi, kita pasti bisa mendapatkannya." Yves mengerti bahwa logika bisa meyakinkan, tapi hanya emosi yang bisa memotivasi. Akhirnya, dia berhasil menenangkan Bella. "Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Kata-kata ini secara alami mengungkap bahwa Bella tidak memiliki kemampuan komando militer sama sekali. Apa yang disebut operasi intersepsi dan pembunuhan yang dia arahkan sebelumnya bergantung pada emosinya. Saat ini, Bella melihat bahwa operasinya gagal, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Yves. Yves juga lega saat mendengar ini. Yves mengerti bahwa jika nona muda yang dimanjakan ini tidak menderita sedikit pun, orang seperti dirinya tidak akan pernah punya hak untuk angkat bicara. Selain itu, hanya ketika Bella menyadari kekuatan tentara bayaran Serigala Langit, nilainya akan naik. Ini adalah tujuan akhir Yves. Dibandingkan dengan itu, apa pengorbanan nyawa beberapa tentara bayaran dari tentara bayaran Serigala Langit? Yves mengambil peta militer saat ini dan mengetuk beberapa lokasi yang telah dilingkari sebelumnya. "Jangan khawatir, Nona Bella. Ingat langkah kedua dari rencana yang kita diskusikan di awal. Karena Jasper dilindungi oleh seseorang, kurasa orang yang menghubunginya juga tidak akan memiliki perlindungan yang sama, kan?" Bella menatap jari Yves dan peta itu menunjukkan beberapa ladang minyak kecil yang tersebar. "Itu hanya beberapa ladang minyak kecil, apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka?" Bella mendengus pelan. Lalu, Yves menjawab, "Pemilik ladang minyak ini memiliki hubungan yang sangat penting dengan Jasper." Yves mengeluarkan semua informasi mengenai pemilik ladang minyak dan menjelaskan semua rencananya kepada Bella. Setelah membaca informasi dan mendengarkan rencana Yves, Bella sadar. Pada saat yang sama, dia mengenali kemampuan Yves, sang wakil pemimpin. Di gurun yang sunyi ada konvoi yang melaju kencang. Jasper melirik pasir kuning yang familiar di luar jendela dan bertanya tanpa daya, "Apakah kita belum sampai di Basra?" Begitu dia selesai berbicara, Julian menunjuk ke depan dan berkata, "Kami di sini, Jasper." Lihat, melihat ke depan ke arah jari Julian, Jasper memang melihat sebuah kota muncul dari dataran. Meski di luar kota, masih jauh lebih makmur dari Najaf. Jasper juga berkata dengan senyuman di wajahnya, "Apakah ini Basra? Tidak buruk, pantas saja banyak orang berkumpul di sini." Jasper tahu bahwa tidak hanya Saul yang berada di Basra, Baltimore Kurt dan keluarganya juga ada di sini.
Jika tempat ini tidak kaya akan sumber minyak, bagaimana bisa menampung orang besar seperti Baltimore? Jasper agak khawatir saat memasuki kota. Lagi pula, dia juga mendengar tentang kerusuhan di Bandara Basra. Untungnya, rombongan akhirnya bisa memasuki kota dengan lancar, dan Jasper menyadari tempat ini tidak terpengaruh oleh kerusuhan di bandara. Jasper segera menelepon Saulus. Jefferson, saya baru saja memasuki Basra, bagaimana saya bisa menemukan Anda? Saul tampak senang menerima panggilan Jasper. Tetap saja di gerbang kota. Aku akan mengatur agar seseorang menjemputmu segera. Sekitar 10 menit kemudian, Jasper melihat sebuah Benz hitam datang di depannya. Apakah Anda Tuan Jasper Lane? Ya, kamu. Saya orang yang diinstruksikan oleh Mer Jefferson, tolong ikuti saya. Kemudian, Benz berbalik dan memimpin, membawa Jasper dan yang lainnya ke pusat kota. Melihat arsitektur eksotis di sepanjang jalan, Jasper mau tidak mau merasa sedikit impulsif. Jika dia bisa mendapatkan sumber minyak di sebidang tanah ini, itu pasti akan sangat membantu karirnya. Bahkan Summerland bisa menikmati dividen bersamanya. Singkatnya, tujuan utama Jasper adalah untuk mencegah orang-orang dari Amerika Serikat datang ke sini dan mempermainkan orang. Bahkan jika dia tidak bisa menikmatinya sendiri, dia tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya. Segera, Jasper melihat Benz diparkir di depan sebuah hotel mewah. Jasper, ini dia. Tuan Jefferson sedang menunggu Anda di dalam. Jasper dan Julian buru-buru turun dari mobil dan akhirnya dibawa orang tersebut ke ruang resepsi di dalam hotel. Setelah membuka pintu, Jasper melihat seorang pria parubaya berdiri di dekat jendela. Ketika pihak lain mendengar suara itu, dia menoleh untuk menunjukkan senyum ramah di wajahnya. Kamu seharusnya Tuan Jasper Lane, yang sering disebut Rowan, kan? Betapa muda dan menjanjikan. Jasper segera menjawab sambil tersenyum, Tuan Jefferson, kamu terlalu baik. Dari kelihatannya, apakah Anda pemilik hotel ini? Saulus terlihat sangat rendah hati saat ini. Dia sedikit melambaikan tangannya dan berkata, itu benar. Saya mendapatkan beberapa ketenaran kecil di sini. Sejak saya datang ke sini lebih awal, saya telah mengumpulkan sejumlah kekayaan. Selama bertahun-tahun, tidak apa-apa, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Ayo, saya akan membawa Anda ke pintu berikutnya untuk memberi Anda sambutan yang layak. Saul membawa Jasper dan Julian ke restoran terdekat, dan Jasper melihat bahwa pihak lain telah menyiapkan meja yang penuh dengan anggur dan makanan enak. Kedua belah pihak terus terang, jadi Jasper dan yang lainnya duduk dan mulai mengobrol sambil makan. Setelah mengobrol dengan Saul, Jasper akhirnya mengerti apa yang dimaksud Saul dengan mengumpulkan sedikit kekayaan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.